Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Di luar kota Barbar Selatan, saat energi melonjak dari kedua sisi, pertempuran sengit pun terjadi. Setelah pertempuran sengit hari sebelumnya, formasi yang awalnya dibentuk untuk mempertahankan kota telah lama hancur. Oleh karena itu, pertempuran hari ini merupakan pertarungan antara para ahli dari kedua belah pihak. Kedua sekte itu masih menggunakan taktik yang sama seperti kemarin. Mereka pertama-tama menggunakan boneka untuk menguras sebagian origin ki dari para ahli lembah api berkobar, sebelum masing-masing dari mereka melangkah ke medan perang. Meskipun para ahli lembah api berkobar tidak mau menerima ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Dalam menghadapi boneka yang tidak mengenal rasa sakit, bahkan mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Seiring berjalannya waktu, keausan pada tubuh mereka secara alami tidak dapat dihindari. Jika orang-orang yang bersembunyi di belakang tiba-tiba menyerang, bahkan mereka mungkin tidak dapat menghindar. Hanya ketika para ahli dari kedua belah pihak telah memasuki lingkaran pertempuran, pertempuran sesungguhnya secara resmi dimulai. Tidak ada gerakan mencolok. Kedua belah pihak memiliki total puluhan ahli di tingkat raja asal, dan di atasnya yang bercampur menjadi satu. Skala pertempuran itu sungguh mengejutkan. Di seluruh wilayah selatan ekstrim, hanya ada beberapa ahli di tingkat raja asal dan di atasnya. Namun, lebih dari setengahnya telah tiba. Dibandingkan dengan hari sebelumnya, situasi pertempuran hari ini tidak diragukan lagi jauh lebih intens. Kebencian dan kemarahan dari hari sebelumnya telah sepenuhnya berubah menjadi api yang berkobar di dada mereka selama pertempuran hari ini. Energi mengalir keluar tanpa henti, bahkan setelah pertempuran. Kekuatan yang ditunjukkan oleh para ahli dari lembah api berkobar masih menakutkan. Selain medan perang yang menegangkan, tatapan leluhur Ventian tertuju pada seorang pria parubaya berjubah emas di udara di seberangnya. Keduanya saling berhadapan. Tak satu pun dari mereka akan menyerang dengan mudah. Karena begitu mereka menyerang, itu berarti tidak akan ada kesempatan bagi pertempuran untuk berhenti. Selain satu pihak menang, yang ada hanya kehancuran bersama. Orang ini adalah master sekte dari sekte boneka surgawi, Renfu. Di sampingnya ada boneka emas. Selain kultivasinya sendiri, boneka ini adalah kartu truf terbesar Renfu, boneka Vajra, yang kekuatannya sebanding dengan kaisar asal bintang 9. Dengan boneka dan kultivasi Renfu, bahkan leluhur Ventian harus berhati-hati. Selain pihak ini, pemimpin sekte dari sekte 10.000 kalajengking, Sisan, tetap berada di luar pertempuran seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Menurut rencananya, pertempuran ini adalah untuk menggerogoti musuh. Hari ini baru hari kedua pertempuran, dan dia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Selain itu, leluhur Ventian bukanlah lawan yang mudah, dan Renfu tidak begitu baik hati untuk bersekutu dengannya. Jika sesuatu terjadi dan dia terlibat, kerugiannya akan lebih besar dari keuntungannya. Waktu perlahan berlalu, pertempuran di lapangan semakin sengit, dan satu persatu situasi yang tadinya tidak jelas mulai mencuat ke permukaan. Bagaimanapun, kedua sekte memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Selain boneka Vajra yang tidak bisa dihancurkan yang tidak mengenal lelah, kelemahan lembah api berkobar secara bertahap menjadi jelas. Tetua Agung Li Changsu masih baik-baik saja. Dengan kultivasinya yang kuat sebagai kaisar asal bintang 6, dia mampu bertahan meskipun bertarung melawan dua kaisar asal dan boneka Vajra. Namun, yang lain tidak sekuat itu. Pada saat ini, bahkan ada orang yang terluka dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Munculnya pemandangan ini menyebabkan leluhur Ventian yang berada tinggi di langit mengerutkan kening. Kekhawatiran di wajah tuannya secara bertahap menjadi jelas. Di pihak Beihua, dia dan dokter peri kecil bekerja sama untuk menangkis raja asal dari sekte boneka surgawi. Pada saat yang sama, mereka menghadapi boneka yang kuat, satu raja asal dan satu pengembalian asal. Sudah sulit bagi mereka untuk menghadapi dua raja asal, apalagi fakta bahwa salah satu dari mereka adalah boneka. Pertarungan yang panjang itu tidak menguntungkan, dan origin ki milik dokter peri kecil dan Beihua dengan cepat terkuras. Mereka sudah melemah secara bertahap, dan tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Khususnya kultivasi dokter peri kecil kurang, jadi dia tidak dapat menahan kelelahan seperti itu. Hanya dalam waktu singkat, origin ki di tubuhnya hampir mengering. Hahaha, ada apa? Apakah origin kimu sudah habis?
Tepat saat dokter peri kecil terengah-engah, ahli raja asal dari sekte boneka surgawi tiba-tiba muncul di sampingnya. Saat dia mencibir, kelima jarinya melengkung menjadi cakar dan tanpa ampun mencakar leher dokter peri kecil. Minggir! Pada saat inilah, Baihua di depan dokter peri kecil tiba-tiba melintas. Dengan lambaian tangannya, origin ki berwarna putih susu segera menyembur keluar dari telapak tangannya, menghantam orang di depannya dengan satu pukulan. Baihua juga mundur setengah langkah dengan wajah pucat. Tepat saat dia berbalik, dia melihat tubuh peri kecil lemas dan hampir jatuh dari langit. Ekspresi Baihua langsung berubah. Dia tidak bisa peduli lagi ketika buru-buru mengeluarkan tangan untuk menangkap dokter peri kecil. Namun, suara angin kencang terdengar saat ahli raja asal itu menyusulnya sekali lagi. Kamu ingin menyelamatkan seseorang, lebih baik kau pikirkan dirimu sendiri dulu. Saat tawa itu terdengar, beberapa bekas cakaran mengerikan tertinggal di punggung Baihua. Meskipun demikian, tangan Baihua yang terulur masih sedikit kurang dari dokter peri kecil. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tubuh halus dokter peri kecil itu jatuh ke bawah. Orang di depannya sekali lagi mengangkat tangannya dan memukul punggung Baihua. Seketika, wajah Baihua memerah dan menyemprotkan seteguk darah segar. Seluruh auranya langsung jatuh ke titik terendah. Di langit, ekspresi wajah Patria Ventian berubah drastis saat dia melihat pemandangan ini. Tepat ketika dia hendak menyelamatkan Baihua, dia dihalangi oleh boneka Vajra yang muncul di depannya sedetik kemudian. Hehe, Patria Ventian, lawanmu adalah aku. Wajah Ventian bergetar karena marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Renfu. Kamu akan menyesali ini, ucap leluhur Ventian. Hahaha, sejak aku bekerja sama dengan mereka, aku tidak tahu lagi apa itu penyesalan. Ini karena saat ini, aku hanya akan berhasil dan tidak akan gagal. Tawa ganas keluar dari mulut Renfu. Pada saat yang sama, boneka berwarna perak tiba-tiba muncul di atas kepala dokter peri kecil. Boneka itu mengayunkan tinju logamnya dan menghantam dada dokter peri kecil. Jika serangan ini mengenai dokter peri kecil, pasti akan mati. Di langit, ekspresi Baihua sangat buruk saat ini. Dia mengabaikan luka-luka di tubuhnya dan dengan paksa menggunakan sisa kekuatannya untuk turun dan menyelamatkan dokter peri kecil. Namun, sebuah tangan dengan cepat mencengkram dari belakang dan mengangkat seluruh tubuhnya. Hehehe, aku bisa mengerti perasaan seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita cantik. Sayangnya, kamu ditakdirkan menjadi mangsa. Saat dia berbicara, ahli raja asal dari sekte boneka surgawi hendak mengerahkan kekuatan dengan kelima jarinya. Namun, pada saat berikutnya, sebuah tangan sedingin es mendarat di belakang lehernya dengan cara seperti hantu. Sebelum dia bisa bereaksi, tangan itu mengepal dengan keras. Orang bisa mendengar suara retakan yang jelas saat leher ahli raja asal ini dipatahkan dengan paksa. Pada saat yang hampir bersamaan, tubuh mungil dokter peri kecil yang jatuh ke bawah ditangkap oleh seorang wanita. Adapun boneka yang turun dari langit langsung terlempar oleh penguasa Swan. Sinar matahari berpendar dan menyinari wajah yang dikenalnya. Siapa lagi orang ini selain Xiaoyan? Itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan telah kembali. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba menyebabkan pertarungan di arena terhenti sementara. Banyak tatapan yang dipenuhi berbagai ekspresi tertuju dan semuanya tertuju pada tubuh Xiaoyan. Terutama para ahli dari lembah api berkobar. Setelah melihat kelincahan menakutkan yang ditunjukkan Xiaoyan, wajah mereka tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut. Kemungkinan hanya sedikit di antara mereka yang dapat menyamai kelincahan dan kecepatan yang menakutkan itu. Ini juga membuktikan bahwa kultivasi Xiaoyan saat ini mungkin jauh lebih kuat daripada mereka. Sulit untuk membayangkan apa sebenarnya dialami Xiaoyan selama 3 tahun ini, sehingga dapat memperoleh pertumbuhan yang menakutkan dalam kultivasinya. Melihat penampilan Xiaoyan, alis leluhur Ventian yang terkatup rapat juga mengendur. Dia mengangkat pandangannya dan sekali lagi mendarat pada Renfu di depannya sambil tertawa dingin. Orang tua ini baru saja mengatakan bahwa kamu akan menyesalinya. Sekarang itu benar-benar menjadi kenyataan, ucap leluhur Ventian. Oh, jadi Xiaoyan itu adalah dia. Orang yang hampir membunuh anakku 3 tahun lalu sebenarnya adalah Xiaoyan ini. Mata Renfu sedikit menyipit. Tatapan matanya ke arah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi gelap dan dingin. Xiaoyan, setelah menunggu begitu lama, akhirnya kau muncul juga, ucap Baihua. Maaf, aku pulang agak terlambat. Dengan satu tangan menopang Baihua, Xiaoyan menunjukkan ekspresi minta maaf saat berbicara. Tangannya lain mengeluarkan 2 pil obat dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Baihua dan dokter peri kecil. Hahaha, tidak apa-apa, aku tahu kamu pasti akan kembali. Merasakan kekuatan obat yang hangat di dalam tubuhnya, Baihua membuka mulutnya dan memperlihatkan senyuman. Aku akan membantunya. Mendengar ini, Xiaoyan awalnya terkejut. Kemudian, dia tiba-tiba merasakan aura sedingin es.
Dia dengan hati-hati melirik Li Bingrui yang sedang menggendong dokter peri kecil sebelum menganggukkan kepalanya. Pada saat yang sama, Bai Hua juga menyadari auranya. Ekspresinya membeku sesaat sebelum gambaran wanita yang mereka temui 3 tahun lalu ketika mereka berpergian ke selatan muncul di benaknya. Mengapa dia bersamamu? Bai Hua mengangkat alisnya. Dia ingat bahwa wanita ini tidak memiliki kesan yang baik tentang Xiaoyan. Kita bicarakan ini nanti saja. Kita selesaikan ini dulu, jawab Xiaoyan mengenai Li Bingrui. Meskipun Xiaoyan juga merasa tidak berdaya, sekarang bukan saatnya untuk mengobrol. Jadi dia sementara waktu menahan masalah ini. Bocah bau, bukankah kata-katamu sedikit terlalu sombong? Kau hanya menggunakan serangan diam-diam untuk membunuh seorang ahli dari sekte boneka surgawi milikku. Jangan bilang, kau pikir kau akan memiliki kesempatan seperti itu. Diiringi tawa dingin, Xiaoyan tiba-tiba mendengar suara mendesing. Dalam sekejap mata, serangan yang dipenuhi dengan niat membunuh telah tiba di belakang Xiaoyan. Pada saat ini, beberapa orang di langit yang telah memfokuskan pandangan mereka pada Xiaoyan akhirnya tersadar kembali. Tepat saat ekspresi mereka berubah, mereka tiba-tiba mendengar suara tabrakan yang teredam. Segera setelah itu, sesosok tubuh terlempar dari belakang Xiaoyan tanpa peringatan apapun. Sementara sosok itu terbang mundur, darah segar terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh wajahnya langsung berubah pucat pasi. Sementara lubang dalam di dadanya bahkan lebih menusuk mata. Ahli ini yang kultivasinya setidaknya adalah Raja Asal Bintang 3, sebenarnya terluka parah oleh satu pukulan dari Xiaoyan. Hal yang paling mengejutkan adalah tidak ada yang tahu kapan tepatnya Xiaoyan menyerang. Setelah melukai seorang Raja Asal dengan satu pukulan, Xiaoyan akhirnya perlahan berdiri di depan tatapan kaget semua orang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap leluhur Fentian di langit, bertukar senyum dengannya. Tatapannya berhenti sejenak pada Renfu, sebelum dia melihat ke arah orang-orang yang mengenakan kostum dari kedua sekte. Dengan kepalan tangan kanannya, penguasa hitam pekat muncul inci demi inci. Pada saat yang sama, api ungu tiba-tiba muncul di antara matanya yang hitam pekat. Kamu lindungi mereka, aku akan urus sisanya. Begitu Xiaoyan mengucapkan kata-kata yang tidak dapat disangkal itu, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Kemudian, ruang yang awalnya kosong di depan seorang ahli dari kedua sekte itu tiba-tiba terdistorsi. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah penggaris berat menghantam dadanya dengan ganas. Darah bercampur serpihan organ dalam tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya langsung terpental ke belakang. Saat ia menghantam tanah, ia sudah kehilangan kemampuan untuk bertarung dan hampir pingsan. Pada saat semua orang sadar kembali, 3 Raja Asal telah terluka oleh penguasa Xuan Xiaoyan. Baru setelah Raja Asal Bintang 7 bertindak, ia mampu memblokir serangan Xiaoyan dengan origin Qi-nya yang kuat. Meski begitu, kekuatan yang mengalir keluar dari penguasa Xuan itu hampir mematahkan lengannya. Kekuatan fisik yang mengerikan, bahkan kecepatan orang ini jauh lebih unggul daripada Raja Asal manapun. Mungkinkah dia seorang Kaisar Asal? Bagaimana mungkin seorang ahli Kaisar Asal yang masih muda bisa menjadi seperti itu? Sambil terkejut, Xiaoyan berbalik dan mengayunkan penggarisnya. Gelombang api yang sangat besar keluar dari penguasa Xuan dan menyapu ke arah Raja Asal Bintang 7. Raja Asal Bintang 7 itu tidak berani ceroboh sedikitpun. Dia mengacungkan bilah pedang besar di tangannya dan origin Qi dengan cepat terkumpul di atasnya. Kemudian dia mengayunkannya ke depan dengan seluruh kekuatannya. Riak energi segera tersapu saat ledakan dahsyat terdengar, mengguncang Xiaoyan dan orang lainnya hingga terhuyung mundur. Namun tak lama kemudian, tubuh Xiaoyan sekali lagi muncul di hadapan Raja Asal Bintang 7 dengan cara seperti hantu. Di hadapan mata terkejutnya, Xiaoyan memegang penguasa Xuan besar dengan kedua tangannya dan mengayunkannya dengan keras. Penggaris itu menghantam dada Raja Asal Bintang 7. Seluruh tubuh Raja Asal Bintang 7 terlempar ke belakang tanpa terkendali. Para ahli mereka terluka parah satu demi satu. Hal ini membuat wajah orang-orang dari kedua sekte menjadi pucat, terutama mereka yang basis kultivasinya tidak setinggi yang pertama. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian saat mereka melihat Xiaoyan. Bahkan serangan habis-habisan Raja Asal Bintang 7 tidak dapat melawan Xiaoyan jika itu mereka. Bagaimana nasib mereka? Xiaoyan menoleh, pandangannya mengamati seluruh tempat. Tampak seperti sedang memilih target berikutnya. Hal ini juga menyebabkan semua orang dari sekte yang hadir merasa sangat takut di hati mereka. Seolah-olah mereka takut akan dipilih oleh dewa pembunuh di depan mereka. Dasar bocah sombong. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menghadapimu? Orang tua ini ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu. Melihat ekspresi wajah para raja asal dari kedua sekte, seorang kaisar asal dari sekte 10.000 kalajengking tidak dapat menahan diri lagi. Dengan teriakan dingin, sosoknya melesat dan muncul di depan Xiaoyan. Kelima jari tangan kanannya saling menempel. Origin Qi menutup ujung jarinya saat ia menggunakan tangannya sebagai pisau untuk mengiris tenggorokan Xiaoyan. Xiaoyan tentu saja tidak berani ceroboh.
dalam menghadapi serangan Kaisar Asal. Penguasa Swan di tangannya tersapu keluar sementara tubuhnya mundur. Keterampilan yang tidak penting. Wajah lelaki tua itu tanpa sadar menampakkan ekspresi menghina. Tubuhnya condong ke samping dan tangan kirinya yang kurus mencengkram bilah penggaris tebal yang panjang. Pada saat yang hampir bersamaan, serangan di tangan kanannya hanya beberapa inci dari tenggorokan Shoyen. Namun pada saat berikutnya, ketika tangan kiri lelaki tua itu menggenggam penguasa Swan, ekspresi di wajah tuanya tiba-tiba berubah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tenggelam tak terkendali. Sosoknya awalnya menyerang juga langsung berhenti karena ini. Shoyen tertawa dingin. Begitu dia menarik penguasa Swan, dia membalikan tangannya dan mengayunkan penggaris dari bawah ke atas. Tepat saat ujung penggaris hendak menghantam wajah lelaki tua itu, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba mundur. Senjata yang aneh. Wajah lelaki tua itu masih dipenuhi ketakutan setelah menghindari serangan Shoyen. Dia teringat apa yang terjadi saat tangannya menyentuh penguasa Swan berat. Ekspresi wajah tuanya tak bisa tidak berubah. Ketika dia melihat penampilan Shoyen yang santai saat memegang penggaris besar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuknya sebagai monster di dalam hatinya. Tepat saat lelaki tua itu hendak menyerang lagi, tetua pertama lembah api berkobar, Li Changsu, bergegas melewati lawannya tadi dan tiba di depan Shoyen. Ekspresinya waspada saat ia menatap Shoyen. Baru kemudian, tatapannya menyapu ke atas dan ke bawah tubuh Shoyen. "Apakah kamu baik-baik saja?" Shoyen tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Li Changsu akhirnya merasa rileks. Seketika, tatapannya kembali ke ahli Kaisar Asal dari Sekte 10.000 Kalajengking. "Sangking, kau benar-benar berani mempertaruhkan mukamu dan menyerang seorang junior," ucap Li Changsu. Medan perang bukanlah tempat untuk membicarakan senioritas. Bukan urusanmu siapa yang ingin kuserang." Sangking mendengus dingin. Dia melirik ke samping dan ahli Kaisar Asal lainnya dari Sekte Boneka Surgawi bergegas mendekat. Di sampingnya, ada boneka Vajra emas. Jelas, boneka itu juga memiliki kekuatan Kaisar Asal. "Sangking, bukankah kamu sudah terlalu tua? Kamu bahkan tidak bisa menghadapi bocah Raja Asal." Sosok itu mengejek saat dia melangkah maju. Pihak lain mendengus ketika mendengar ini. Tidak perlu mengatakan apapun lagi tentang adegan sebelumnya. Jika dia tidak ceroboh, tidak mungkin baginya untuk dipaksa mundur oleh Shoyen dengan cara yang menyedihkan seperti itu dengan kekuatannya. Ahli Kaisar Asal dari Sekte Boneka Surgawi buru-buru membuka mulut dan mengejek saat melihat ekspresi suram Sangking. "Kenapa kau tidak membiarkan boneka Vajraku membantumu? Dengan dia di sini, aku yakin bahwa tidak peduli seberapa hebatnya bocah ini, dia tidak akan sebanding dengannya. Bagaimanapun juga, dia hanya seorang Raja Asal, jangan bilang padaku." Namun, pada saat ini, Patriark Renfu di langit akhirnya berbicara dengan ekspresi muram. "Cukup, kamu juga tahu bahwa kamu hanya berurusan dengan Raja Asal. Wajah Sekte Boneka Surgawiku akan hancur total karenamu," ucap Renfu. "Kepala Sekte." Ekspresi Sangking dan tetua Sekte Boneka Surgawi di bawah tanpa sadar berubah setelah kata-kata Renfu terdengar. Mereka bahkan telah memprovokasi Kaisar Asal untuk campur tangan guna menghadapi Raja Asal. Namun, mereka masih belum dapat menangkap pihak lain sekaligus. Jika mereka benar-benar mengirim boneka Vajra lain untuk bergandengan tangan dan menghadapi Shoyen sendirian, itu akan menjadi lelucon besar. Bahkan jika demikian, siapa yang akan berhadapan dengan Li Changsu, yang merupakan Kaisar Asal bintang 6? Satu-satunya orang dari kedua sekte yang dapat menghadapi Li Changsu sendirian adalah kedua pemimpin sekte. Namun, mereka berdua harus selalu berhati-hati terhadap leluhur Fentian. Begitu mereka benar-benar bertarung dengannya, bahkan mereka berdua dan boneka Vajra tidak akan berani meremehkannya. Tetapi, jika tidak ada yang berhadapan dengan Shoyen, mengingat kekuatan bertarungnya yang mengerikan, tidak ada ahli Raja Asal di antara kedua sekte yang mampu bertarung satu lawan satu dengan Shoyen. Kekuatan fisiknya yang menakutkan, origin Ki yang kuat, kecepatan yang aneh, dan penguasa Swan hitam yang sama anehnya telah sepenuhnya menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan bertarung Shoyen dapat dikatakan tak terkalahkan di bawah level Kaisar Asal. Selain itu, sejak Shoyen menyerang hingga sekarang, hampir setengah dari ahli Raja Asal di kedua sekte telah terluka parah oleh Shoyen. Dalam hal jumlah ahli Raja Asal, kedua sekte sudah setara dengan lembah api berkobar. Jika pertempuran seperti itu terus berlanjut, itu tidak akan menguntungkan kedua sekte, terutama karena tidak ada yang bisa menghadapi Shoyen. Renfu, aku tidak peduli jika kau ingin memberi pelajaran pada Sekte Boneka Surgawi, tapi bukan hakmu untuk menegur bawahanku, karena bocah manusia ini sangat merepotkan. Sebaiknya kita membunuhnya. Selama dia mati, orang-orang ini tidak akan menjadi masalah. Pada saat inilah Patriark Sisan yang berada jauh dari medan perang tiba-tiba melesat maju.
Saat dia berbicara, dia sudah muncul di ruang kosong tidak jauh dari Xiaoyan. Tubuhnya begitu cepat sehingga membuat banyak orang yang hadir terkejut. Li Changsu segera mengangkat origin ki di tubuhnya dan menghalangi di depan Xiaoyan. Tatapannya sangat serius saat dia menatap Sisan yang telah muncul. Sebagai kaisar asal puncak, Sisan mungkin tak tertandingi di wilayah selatan, kecuali patriark lembah api berkobar, Renfu. Bahkan Li Changsu tidak yakin dia bisa bertahan lebih dari beberapa ronde melawannya. Hati Xiaoyan sedikit menegang saat melihat Sisan yang mengenakan jubah ungu dan berwajah tirus. Apakah Sisan anggota klan binatang kalajengking naga racun langit? Saat itu, dia telah mengirim Mao Fu untuk membunuhnya justru karena alasan ini. Jika bukan karena munculan Xiao Mingyuan, dia tidak akan tahu alasan dibalik ini. Xiaoyan, kau harus berhati-hati saat menghadapi orang ini. Meskipun ada banyak rumor di wilayah selatan yang mengatakan bahwa kecakapan bertarung orang ini tidak sebanding dengan Renfu yang memiliki boneka Vajra. Pada kenyataannya, dia jauh lebih menakutkan daripada Renfu. Jika mereka benar-benar bertarung, Sisan telah menjadi kaisar asal puncak selama bertahun-tahun, meskipun kultivasinya belum mencapai puncak. Kecepatannya sudah sebanding dengan ahli leluhur asal biasa. Dia adalah tokoh nomor 2 yang sebenarnya di wilayah selatan ekstrim. Li Changsu di sampingnya menjelaskan sambil menatap Sisan. Nada suaranya serius, ekspresi di mata Xiaoyan juga mengeras saat kata-kata ini diucapkan. Sisan, apakah kamu sudah lupa tentang keberadaan orang tua ini? Segera setelah itu, ruang di depan Xiaoyan tiba-tiba terdistorsi perlahan. Sosok leluhur Fentian muncul bersamanya. Pada saat yang sama, Renfu dan boneka Vajra muncul di samping Sisan. Fentian, aku bukan satu-satunya yang ingin berurusan denganmu. Tidakkah kau berpikir begitu, Renfu? Sisan mencibir. Jika Renfu mengambil tindakan untuk menghentikan leluhur Fentian, dia tentu akan dapat mengambil kesempatan untuk membunuh Xiaoyan. Apakah kau ingin aku menghadapinya sendiri? Ucap Renfu. Dengan boneka Vajra milikmu, kau tidak perlu khawatir. Selama aku membunuh anak itu, aku akan segera datang dan membantumu. Jawab Sisan sambil tertawa. Kenapa kita tidak bertukar tempat saja? Kau akan mengulur waktu, sementara aku membunuhnya. Ucap Renfu. Apakah kamu takut? Sisan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Yang terakhir mencibir ketika mendengar ini dan bertanya sebagai balasan. Apakah kamu tidak takut padanya? Kau tahu bahwa jika salah satu dari kita berhadapan dengan Fentian sendirian, kita tidak akan menjadi lawannya. Jika kau menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dan meninggalkan orang-orang sekte boneka surgawi di sini, siapa yang akan kucari untuk menagih hutang ini? Renfu jelas mengerti bahwa sekte boneka surgawi dan sekte 10.000 kalajengking ada belalang yang terikat tali yang sama. Jika salah satu dari mereka melarikan diri, tidak satu pun dari mereka akan berada dalam situasi yang baik. Oleh karena itu, Sisan pasti tidak akan melarikan diri sendirian. Namun, dia hanya ingin menggunakan kata-kata ini untuk mengekspresikan sikapnya. Dia tidak akan menghadapi leluhur Fentian sendirian. Dia juga tidak akan memilih untuk memberi Sisan kesempatan untuk menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Namun, jika memang begitu, maka pertempuran hari ini tidak akan bisa dilanjutkan. Kemunculan Xiaoyan sudah menentukan arah pertempuran ini. Tatapan Sisan melewati leluhur Fentian dan menatap Xiaoyan yang ada di belakangnya. Tatapannya setajam anak panah. Jika bisa, dia berharap bisa membunuh Xiaoyan sekarang juga. Leluhur Fentian melindunginya dan Renfu sama sekali tidak mau menyerang. Orang itu tidak akan mengambil resiko ini untuknya. Tentu saja, pada saat yang sama, Sisan tidak akan memilih untuk menghadapi leluhur Fentian sendirian. Itu juga karena ini bahwa mereka bahkan lebih tidak mampu membunuh Xiaoyan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita hanya akan membuang-buang waktu seperti ini? Kedua alis Sisan saling bertautan erat. Pada saat ini, tidak ada tempat baginya untuk berbicara. Semua keputusan ada di tangan Renfu dan Sisan selama beberapa saat. Semua pertempuran di luar kota barbar selatan berhenti. Meskipun tampak tenang, suasananya sangat tegang. Seolah-olah ada gunung tak terlihat yang menekan kepala semua orang. Sampai suatu saat, Renfu dari sekte boneka surgawi akhirnya memecah keheningan dengan kata-katanya. Semua orang dari sekte boneka surgawi, dengarkan baik-baik. Bersiaplah untuk kembali ke sekte. Tekanan yang menekan kepala semua orang tiba-tiba menghilang saat kata-kata ini diucapkan. Pada saat yang sama, ekspresi Sisan tiba-tiba berubah. Dia segera menoleh untuk melihat Renfu. Namun, yang terakhir bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Tatapannya berhenti sejenak pada Xiaoyan dan leluhur Fentian. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ekspresi Sisan tampak muram saat melihat Renfu memimpin sekelompok anggota sekte boneka surgawi dan pergi. Dia tidak pernah menyangka Renfu benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Bukankah ini tidak ada bedanya dengan pembelot? Sampah sialan itu. Wajah Sisan berkedut saat dia mengutuk.
Pada saat ini, Leluhur Ventian menjadi rileks dan tertawa samar. Bagaimana? Apakah pemimpin sekte Sisan ingin tinggal sebagai tamu? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Sisan menjadi semakin tidak menentu. Kelompok ahli dari sekte 10.000 kalajengking di belakangnya juga menjadi gugup. Jika sekte 10.000 kalajengking mereka menghadapi lembah api berkobar sendirian, mereka bahkan tidak akan mampu bertahan selama beberapa jam dengan kekuatan tempur mereka saat ini. Ini ada sesuatu yang Sisan, sebagai pemimpin sekte, sangat jelas tentangnya. Pada akhirnya, orang ini hanya bisa melambaikan lengan bajunya dengan ganas. Dia berbalik dengan wajah penuh kebencian dan mengutuk dengan ganas. Setelah itu, dia memimpin para ahli dari sekte tersebut dan dengan sedih mundur. Pada titik ini, pertempuran di kota Barbar Selatan dapat dianggap telah berakhir. Pertempuran baru saja dimulai pada hari kedua, tetapi orang-orang dari kedua sekte telah berlari kembali dengan putus asa. Masalah ini pasti akan menyebar dengan cepat ke seluruh selatan ekstrim dan menjadi bahan tertawaan. Pada saat yang sama, nama Shoyan juga akan naik. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.